Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menganalisa video wawancara dari kelompok kami. Dari usaha yang sudah kita wawancarai, pengusaha tersebut menjual siomay. Dari wawancara tersebut kita bisa tahu bahwa Pak Hendro melakukan usaha tersebut dikarenakan kurangnya penghasilan dari kerja serabutannya. Dari situ, dia memutuskan untuk berjualan siomay karena menurutnya berjualan siomay bisa menambah penghasilan hariannya. Dari aspek tempat berjualan, Pak Hendro memilih untuk berjualan keliling karena lebih banyak mendapatkan penghasilan dibandingkan diam di satu tempat. Suatu pilihan yang bagus dari Pak Hendro karena dia bisa memiliki peluang yang sangat besar jika berjualan keliling. Pelanggan yang sering membeli siomay di tempatnya sangat bervariasi. Kebanyakan yang membeli siomaynya yaitu anak-anak. Apalagi dengan harga yang sangat terjangkau, pasti banyak yang membeli siomaynya. Namun dalam kondisi sekarang, pelanggan yang datang tidak sebanyak sebelumnya. Dalam berjualan siomay, Pak Hendro pasti bertemu dengan penjual sesama siomay yang lain. Atau mungkin penjual siomay tersebut lebih laris dibanding dengan siomay yang dijual oleh Pak Hendro. Tetapi Pak Hendro bisa mengatasi hal tersebut dengan menurunkan harga siomaynya dan menambahkan porsi siomaynya. Pak Hendro berjualan masih menggunakan cara manual, yaitu dengan menggunakan gerobak, berkeliling dan menawarkan siomaynya ke rumah-rumah warga secara manual. Masukan dari kelompok kita, mungkin Pak Hendro bisa membuat warung atau toko untuk berjualan. Dengan Pak Hendro membuat warung, pasti akan banyak pembeli yang datang untuk membeli siomaynya. Pak Hendro bisa juga menambahkan produksi siomaynya agar Pak Hendro bisa menjual siomaynya dengan banyak. Dalam kondisi saat ini, mungkin Pak Hendro bisa menjual siomaynya dengan cara online tanpa harus berkeliling. Keuntungan yang didapat pun bisa lebih besar dibanding dengan dia berjualan keliling. Nah, di sini saya akan melanjutkan analisa dari yang sudah disampaikan oleh Diva. Analisa dari saya tentang wawancara ini kurang lebihnya sama seperti apa yang sudah disampaikan oleh Diva, yaitu mengenai usaha yang sedang dijalankan oleh Pak Hendro, yaitu berjualan siomay. Di mana yang menjadi alasan dari Pak Hendro itu memilih usaha ini karena menurut beliau usaha berjualan siomay ini hasilnya lebih menguntungkan dan lebih besar dari apa yang sebelumnya pekerjaan yang sebelumnya digeluti oleh Mas Hendro ini, yaitu menjadi seorang serabutan. Di usianya yang sudah 37 tahun ini, Pak Hendro tentunya sudah banyak pengalaman. Mulai dari berganti profesi, dari yang sebelum nikah, sesudah nikah, dan sampai sekarang di mana lebih memilih untuk menjalankan usaha berjualan siomay. Dan menurut beliau tentang keinginan untuk membuka usaha lain itu pasti ada, tapi belum terfikirkan karena dari beliau sendiri menuturkan bahwa kendala dalam membuka usaha lain itu yaitu terkendala dalam biaya atau modal dalam berusaha lain lagi. Sehingga menurut beliau belum terfikirkan kira-kira usaha apa yang ingin beliau geluti selain berjualan siomay. Kira-kira dari tahun 2013 sampai sekarang 2021, kurang lebihnya sudah 8 tahun menjadi seorang
penjual siomay. Dan kemarin sempat saya tanyakan mengenai kendala apa yang biasanya sering terjadi, dan beliau menuturkan bahwa kendala yang biasanya terjadi atau sering terjadi yaitu pada langkanya bahan pokok dan kenaikan dari bahan pokok itu sendiri. Seperti minyak, seperti kentang, seperti sayuran, dan lain sebagainya. Tidak hanya kenaikan harga bahan pokok saja, namun menurunnya harga bahan pokok itu sendiri menjadi perhatian bagi Pak Hendro, yaitu beliau merasa senang apabila harga bahan pokok itu mengalami penurunan. Dan sedikit ralat dari apa yang disampaikan oleh Diva kemarin tentang cara beliau mengatasi adanya kenaikan harga bahan pokok, yaitu Pak Hendro ini berusaha untuk harga dengan nominal yang sama. Hanya saja beliau sedikit mengurangi porsi dari siomay itu sendiri, bukan harganya yang dinaikkan. Lain dari kendala itu sendiri, dengan adanya pandemi COVID seperti sekarang ini yang kurang lebih 2 tahun dari COVID itu masuk dari bulan Maret 2020 itu kan masuk ke Indonesia, dan sampai sekarang yaitu akhir 2021, berarti kurang lebih udah hampir 2 tahun. Nah, namun menurut beliau hal itu tidak begitu menjadi kendalanya. Mungkin yang menjadi kendala saat lockdown di daerah-daerah tertentu, seperti di desa-desa itu kan ditutup, sehingga menyulitkan beliau untuk berjualan siomay keliling. Terus di bagian akhir dari wawancara ini mengenai apa yang kira-kira jika Pak Hendro punya modal lebih, usaha apa yang kira-kira beliau ingin geluti. Menurut beliau ingin membuka usaha, membuka lapak atau membuka cabang. Terus mengenai harapannya terhadap pemerintah yang diharapkan dari masyarakat, khususnya para penjual makanan seperti Pak Hendro ini, yang mengeluhkan dan juga mengharapkan agar pemerintah lebih memperhatikan apabila akan terjadi adanya kenaikan harga bahan pokok, agar lebih menghimbau atau sebelumnya memberitahu terlebih dahulu jika akan terjadi kenaikan bahan pokok, sehingga para pedagang seperti Pak Hendro ini tidak kewalahan dalam menghadapi kenaikan bahan pokok dan tidak kewalahan untuk membeli bahan pokok itu sendiri. Dari saya sendiri juga turut mengharapkan agar pemerintah lebih bisa memperhatikan masyarakatnya, khususnya para pedagang yang membutuhkan bahan pokok setiap harinya, agar
lebih dalam memperhatikan itu agar memberi terlebih dahulu, mungkin dalam kisaran 1 minggu sebelum kenaikan diberitahukan melalui berita, tayangan di televisi. Dan untuk Pak Hendro sendiri, semoga apabila melihat video ini, yang pertama saya akan berterima kasih karena telah berkenan untuk saya wawancarai, dan terima kasih karena telah memberikan informasi mengenai usaha yang sedang digeluti oleh Mas Hendro. Harapan dari saya semoga usahanya makin berkembang, makin jaya, sehingga bisa mendapatkan modal yang lebih untuk membuka usaha lain, dan semoga tercapai untuk membuka lapak atau membuka cabangnya. Begitu analisa dari saya sendiri, dan saya mewakili dari kelompok saya yang terdiri dari Diva Amadia dan Ferry. Saya mohon maaf apabila dalam memberikan analisa dan melakukan wawancara itu kurang baik dan terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.